Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau ke kampus EN Surakarta, mau ketemu sama katingku, pengen ngobrol-ngobrolin tentang sejarah. Nah, mau tahu gimana keseruannya? Yuk terus ikuti video ini. Oke teman-teman, hari ini aku udah ketemu sama orangnya. Nah, kenalin, ini namanya Mas Atta, dan bukan Atta Halilintar. Nama panjangnya Atta Bika Khoir, mahasiswa SPI semester 7. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Hari datang jam berapa hari ini? Tadi datang jam 9, ya, terus rapi-rapi di masjid kampus. Ya, kira-kira kita mau bahas apa nih Mas? Ini kan ya, musim-musim mahasiswa baru kan. Pasti kan mahasiswa kan yang pertama itu bingung dengan jurusannya, walaupun udah keterima di jurusan itu kebanyakan mereka itu masih bingung di jurusannya, nanti mau kerja apa, nanti mau ngapain, terutama jurusan sejarah ya, gitu. Nah, ya sebelum kita mau bahas lebih dalam lagi apa pentingnya belajar sejarah agama Islam, mau tanya alasan kenapa Mas Atta memilih jurusan SPI? Alasan saya memilih jurusan SPI atau jurusan sejarah peradaban Islam itu, yang pertama, saya suka sejarah. Kalau sesuatu yang kalau itu rasanya nggak nyaman gitu, jadi pertama harus suka dulu gitu. Nah, terus kemudian yang nggak pilih biayanya gitu kan, rata-rata mas-mas juga nggak pilih biayanya gitu. Sebagai pilihan pertama, ya pilihan pertama pasti kan pilihan lain gitu, dan ya pasti pilihan terakhir gitu. Tapi nggak apa-apa, itu santai saja, dijalani aja dengan keyakinan diri. Mas, apa sih pentingnya belajar sejarah agama Islam? Tentang pentingnya belajar sejarah agama Islam ya, kan kita kan sebagai muslim harus tahu tentang sejarah agama ini, sejarah agama Islam pertama, mulai dari sejarah Nabi, bahkan dari sejarah Nabi terdahulu, tentang bagaimana sejarah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, itu kita harus tahu tentang sejarahnya. Dan paling penting adalah dari sejarah Nabi Muhammad, karena kan Nabi Muhammad kan Nabi terakhir gitu, dan Nabi yang membawa risalah agama Islam ini sebagai penutup. Jadi kita harus penting tentang mengetahui tentang sejarah Islam itu, karena kita sebagai muslim harus tahu tentang sejarah para nabi atau sejarah para utusan Allah. Jika kita udah tahu tentang sejarah para nabi, kita pasti akan istilahnya ingin mengetahui tentang bagaimana agama Islam itu berkembang gitu kan. Dari zaman khilafah, tentang bagaimana berkembangnya agama ini menjadi sebuah peradaban, kemudian menjadi peradaban yang maju berkat sebuah agama Islam. Kemudian berjalannya waktu mengalami kemunduran hingga akhirnya peradaban Islam seperti runtuh gitu. Jadi mungkin kita perlu untuk belajar tentang sejarah Islam agar kita tahu tentang bagaimana peradaban Islam ini bisa maju dan berkembang hingga kenapa bisa runtuh. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya belajar sejarah agama Islam di PTKIN sama di PTN? Apa keunggulannya kali di PTKIN itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya,
Ya, bedanya belajar sejarah di Islam apa ya? Jadi kan teman-teman bertanya gitu, apa gitu. Nah, kalau yang di kamus umum itu nanti belajar sejarahnya tentang umum seperti sejarah bangsa ini, sejarah nasionalis, sejarah nasionalisme, sejarah dunia dan sebagainya. Kalau yang sejarah di kamus Islam di PTKIN itu nanti lebih fokus ke belajar tentang peradaban Islam gitu. Jadi mulai dari Islam muncul, mulai Islam berkembang hingga Islam mengalami kemajuan dan kemunduran itu akan dipelajari di kamus Islam ini. Yaitu tentang kalau lebih fokusnya kalau yang kamus Islam itu mempelajari tentang budaya juga, budaya apa Islam di masing-masing daerah atau lokalitas gitu kan, karena kan masing-masing daerah pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda gitu. Kalau di Jawa nanti budaya ini, di Sumatera budaya ini, di Thailand budaya ini. Jadi kita bisa mengetahui oh ternyata budaya Islam itu seperti ini, bermacam-macam dan beraneka ragam gitu. Jadi Nah, terus selanjutnya kira-kira lulus dari jurusan sejarah atau sejarah agama Islam itu kira-kira dapat kerjanya apa gitu? Mungkin kalau udah pasti ya teman-teman dapat yang sudah pasti nih lulusannya pasti kerjanya kalau nggak jadi dosen ya guru. Nah mungkin ada apa kerja lain gitu selain dari guru dan itu, atau mungkin bisa dijelaskan sama Mas Atta gitu lulusannya kemana? ya lulusan sejarah peradaban Islam ya. Nah, teman-teman masih bingung gitu, nah, lulus jadi apa, kerja apa, nanti dapat gaji berapa gitu kan, masih bingung gitu. Nah, tentang lulusan sendiri ya sih, kalau menurut saya itu tentang skill kita itu, skill dan pengetahuan. Jika teman-teman punya skill sama pengetahuan itu pasti insya Allah akan mudah untuk mencari kerja. Karena kan yang dibutuhkan sekarang kan zamannya adalah skill dan pengetahuan. Kan seorang Menteri Pendidikan Bapak lupa kan? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Nah, bahkan Bapak Menteri Pendidikan seorang Nadiem Makarim berkata bahwasanya akreditasi itu nggak penting gitu, yang penting adalah skillnya. Intinya itu pernah berkata tentang intinya tentang akreditasi itu nggak penting, intinya adalah tentang pengetahuannya. Jadi teman-teman usahakan nanti di-upgrade pengetahuannya, di-upgrade tentang skillnya, terutama tentang skill media ya, karena kan ini zaman media gitu. Kalau kita searching atau browsing di media, kita akan menemukan sebuah akun atau sebuah sosmed gitu, atau sebuah halaman tentang sejarah itu masih dikit gitu. Jadi kita bisa mengisi di media sosial untuk mengisi kekosongan konten-konten sejarah di media sosial. Kalau yang saya temukan itu tentang di YouTube itu ada Inspect History, itu bisa menjadi inspirasi kita tentang untuk membuat sebuah konten sejarah yang dimana bisa kita bikin dan kita fokus di sana, kita tekunin, insya Allah nanti akan mendapatkan sebuah penghasilan tersendiri dari sebuah media sosial. Nah untuk Mas Atta pesan-pesan untuk maba-maba yang masuk ke SPI apa gitu, kali punya tips dari di SPI atau apapun lah disampaikan ke maba untuk terkait jurusan SPI. Ya, untuk adik-adik maba ya mungkin sejarah peradaban Islam kampus kita, kampus IAIN Surakarta itu bukan yang pertama kita ya semua ya nggak apa-apa, itu tetap jalani saja, tetap semangat dengan putus asa. Yang penting itu bukan tentang kita di mana dan kita siapa, tapi tentang kita belajar dan berkembang gitu, tentang kita melatih kemampuan kita melatih skill kita, melatih apa yang bisa kita perbaiki gitu. Jadi jangan sampai putus asa, tetap memperbaiki diri, insya Allah tentang rezeki jadi kira-kira begitu ya kita bahas-bahas tentang sejarah agama Islam. Jadi itulah pentingnya belajar sejarah agama Islam. Kenapa ya, kita sebagai orang Islam harus tahu lah sejarah sirahnya Nabi seperti apa. Kita kan tahu sunnah-sunnahnya, tahu kegiatan sehari-hari Nabi itu kan dari belajar sejarah agama Islam itu sirah kan. Nah jadi ya kira-kira seperti itu teman-teman, penting lah pokoknya. Terus kedua, teman-teman yang kayak merasa masuk sejarah tapi bukan sejarah yang pengen diinginkan di kampus mana, nggak usah sedih.
masuk sejarah agama Islam di PTKN juga tidak seburuk itu, karena justru kalian malah lebih bagus gitu belajar sejarah agama Islam di PTKN. Selain kalian belajar sejarah, kalian juga belajar agama seperti kalam, akidah, tasawuf, terus pokoknya macam-macam lah, belajar bahasa Arab juga ya, kira-kira seperti itu. Terus juga intinya tetaplah jadi emas dimanapun kau berada. Jadi mau teman-teman mau di jurusan apa, mau di kampus manapun, tetaplah jadi emas. Jadi bukan kampus yang menjadikan kalian baik, tapi kalian yang menjadikan kampus itu baik. Jadi kira-kira itulah teman-teman. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu betapa pentingnya belajar sejarah agama Islam. Mungkin itu aja ya Mas Tata, kurang lebihnya mohon maaf.